namanya awal tahun, tahun baru, itu tidak mengubah kesadaran kita, ya. Tidak menjadikan kita itu dewasa, tetapi kita hanya bertambah usia saja karena banyak orang-orang yang sudah tua, tetapi kemudian kesadarannya itu masih anak-anak. Kesadarannya itu belum juga dewasa. Gitu ya. Jadi ya selamat tahun baru, tapi ingat itu, bangun kesadaran kita juga supaya baru. Kesadaran kita menjadi baru, pandai-pandailah kita mengambil hikmah. Dengan hikmah yang kita terima, justru kita akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Begitu. Selamat kembali, datang kembali sahabat semuanya nih. Pada malam hari ini Gus Banan akan bercerita atau memberikan pencerahan pejangan ya tentang masalah pertolongan. Nah, salah satu pertolongan yang paling sering kita dengarkan pertolongan dengan uang, tapi ternyata pertolongan dengan uang itu tidak memberdayakan ya. Gus Banan akan memberikan wejangan tentang materi itu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya, selamat malam. Ini betul, yang namanya pertolongan dari Allah itu macam-macam. Tapi saya amati kok, ketika pertolongan itu datang dalam bentuk uang, itu adalah pertolongan yang sama sekali tidak memberdayakan. Sama sekali tidak menjadikan seseorang itu berubah keadaannya, berubah nasibnya, enggak sama sekali. Karena pertolongan yang paling tinggi datang dari Allah itu dalam bentuk pertolongan dalam bentuk hikmah, atau katakanlah dalam bentuk ilmu. Maka orang yang mendapatkan hikmah itu kan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang mendapatkan pertolongan dalam bentuk hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia itu sedang diberi banyak kebaikan. Loh, hikmah itu barangnya terlihat nggak? Ya. Nggak terlihat. Coba, pesawat itu ya, ketika naik ke atas sampai 3.000 kaki di atas awan, dari bawah kelihatan nggak? Kelihatan kecil. Kalau sudah 3.000 kaki sudah nggak kelihatan kayaknya loh. Nggak kelihatan gitu. Kemudian apa? Suaranya saja sudah nggak sampai ke sini loh. Nggak terdengar, padahal suara pesawat itu kan gede gitu ya gitu kan. Tapi bisa tidak mendengar, kita nggak mendengar. Karena apa? Pesawatnya itu berada di ketinggian yang atas. Maka kemudian tidak, seolah-olah kita itu tidak menangkap wujudnya, tidak menangkap getarannya, tidak menangkap suaranya. Ini. Karena tinggi. Lah hikmah itu ada bentuknya nggak? Enggak. Nggak ada. Makanya itu menunjukkan bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang tinggi. Perolehan yang tinggi adalah ketika kita itu memperoleh hikmah. Ini. Hikmah hidup. Nggak ada bentuknya. Beda pertolongan dalam bentuk duit receh. Kelihatan tuh duitnya. Kalau pertolongan dalam bentuk duit receh, ya jelas pesawat berada di bawah, berada di lapangan, ya, di bawah di lapangan terbang, ya kelihatan kan gede banget tuh pesawatnya. Tapi itu adalah sesuatu yang rendah. Kalau sesuatu yang tinggi, ya suaranya aja udah nggak ketangkap, apalagi bendanya, apalagi barangnya. Hikmah kenapa nggak ada barangnya? Karena ini bentuknya getaran, ya, yang sudah tinggi sekali. Maka kalau kita itu masuk ke dunia kuantum, ini kan partikel alam semesta semakin kecil, semakin mini, maka semakin mematikan. Contohnya bom atom. Sekali meledak, satu negara bisa hancur. Makanya paling ditakutkan adalah kalau terjadi perang dunia ketiga. Nanti masing-masing negara itu akan mengeluarkan nuklir. Ini karena satu bom atom itu bisa meluluh lantakan satu benua. Ini. Karena atom kan partikel mini alam semesta. Daya ledaknya kuat sekali.
Tapi beda dengan senapan. Senapan jelas itu besi, baja, kelihatan, bisa dipegang, nggak mini, nggak apa. Paling membunuh berapa orang? Satu orang kan? Begitu, jor! Satu orang mati. Satu peluru, satu orang mati. Tank baja. Ya, hanya membunuh berapa orang lah. Bisa dihitung. Tapi ini, yang makin mini, justru makin mematikan. Maka daya ledak manusia itu bisa akan besar sekali ketika dimasuki hikmah. Faqad utiya khairan katsira. Kalau kemasukan yang namanya hikmah, daya ledaknya bisa luar biasa sekali itu. Lah, sekarang persoalannya adalah orang yang ditolong dengan hikmah bisa yang namanya pertolongan dengan hikmah itu berada pada orang yang sangat menderita, bisa juga berada pada orang yang sangat berlimpah itu bisa. Orang yang menderita jelas itu kok bahasanya itu kadang-kadang menyakitkan kok. Kamu lagi jalan kesandung batu, itu kan berarti mendapatkan penderitaan, keluar darah. Ya, sabar ya, diambil hikmahnya saja. Kita patah hati. Sabar ya, diambil hikmahnya saja. Kadang-kala hikmah itu turun melalui kepedihan-kepedihan hidup yang menghantam pada kehidupan kita. Tapi bukan berarti kemudian orang yang banyak mendapatkan penderitaan hidup adalah orang yang mendapatkan hikmah. Enggak. Orang gara-gara mendapatkan penderitaan hidup terus bunuh diri, banyak. Depresi juga, banyak. Putus asa juga, banyak. Kemudian mereka kufur nikmat, gara-gara miskin kemudian merampok. Gara-gara sakit kemudian bunuh diri. Banyak. Lah apa mereka dapat hikmah? Tidak. Makanya bukan catatan bahwa orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang mendapatkan penderitaan, itu bukan. Karena hikmah ini urusan hati. Mayyasha diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ayat sebelumnya kan yuktil hikmata mayyasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Ini bisa ketemu pada orang yang sangat menderita. Tapi bisa juga diterima oleh orang yang sangat berlimpah hidupnya. Contohnya Nabi Sulaiman, kaya raya dia, tapi dia terkenal sebagai orang yang ahli hikmah, hikmat. Ini. Jadi beliau mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan keberlimpahan karena hikmah yang besar yang masuk dalam dirinya, kebijaksanaan yang masuk dalam dirinya. Itu. Makanya orang yang mendapat hikmah ini tidak ada ciri-ciri bahwa dia itu orang harus menderita, dia hidupnya harus ruwet, atau dia hidupnya harus berlimpah. Enggak. Mayyasha yang dikehendaki oleh Allah. Ini. Lah, orang yang kemudian menerima pertolongan lewat hikmah ini loh, itu adalah pertolongan yang paling dahsyat. Daya ledaknya sama seperti atom. Karena apa sih? Atom saja yang masih dalam bentuk partikel itu bisa meledak hebat, apalagi hikmah yang mungkin partikelnya itu lebih kecil daripada atom karena hanya dalam bentuk kesadaran. Ini loh ya, dalam bentuk kesadaran. Nah, pernah itu ada kisah seorang sahabat Nabi. Itu namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu awalnya mentalnya itu mental pengemis. Yang namanya pengemis itu kalau dikasih hikmah, dikasih ilmu antipati. Kemarin saya sudah pernah menyinggung. Pengemis itu kok kita kasih hikmah, kasih ilmu, pasti dia tersinggung. Coba saja, ada pengemis minta-minta di jalanan. Kita kasih hikmah, kita kasih ilmu. Pak, jangan suka-suka ngemis, Pak. Mengemis itu mental kere. Mental kere itu mental kekurangan. Kalau Bapak mentalnya kekurangan, Bapak makin kekurangan, makin nggak punya uang, makin nggak punya harga diri. Kira-kira diceramai kayak gitu,
Tersinggung nggak dia? Wah, tersinggung banget itu. Bisa batu itu dilempar loh. Wah, itu loh. Dia antipati kepada yang namanya hikmah. Ini. Jangankan disuruh bayar untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan ilmu, tidak tersinggung itu sudah luar biasa. Dikasih gratis kemudian dia tidak tersinggung sudah luar biasa. Ya, makanya ya biasalah. Kalau ada orang tersinggung dengan konten saya, ya itu tanda-tanda pengemis. Ini ya tanda-tanda pengemis. Lah Hakim bin Hizam ini sebetulnya mentalnya mental pengemis. Bolak-balik minta kepada Rasulullah, minta sedekah, minta sekali dikasih sama Rasulullah. Minta lagi dikasih lagi sama Rasulullah. Terus sama ketagihan. Orang itu kalau sudah dikasih sekali minta dua kali kan. Dua kali ya minta ketiga kali. Oh, sana itu orang dermawan, ke sana lagi aja. Pasti seperti itu. Makin ngelunjak bahasanya itu kan. Betul sampai Hakim bin Hizam ini ngelunjak minta-minta sama Rasulullah. Ketika oleh Rasulullah dia sudah ngelunjak, itu oleh Rasulullah dikasih nasihat. Padahal seharusnya kalau pengemis dikasih nasihat itu tersinggung. Karena nasihat itu adalah hikmah. Biasanya pengemis itu tersinggung. Kali ini Hakim bin Hizam yang mentalnya pengemis ternyata tidak tersinggung dengan Rasulullah. Dinasehati apa sama Rasulullah? Ya Hakim, hai Hakim, inna hadal mala khadratun khulwatun. Harta ini itu harta yang hijau kemudian manis. Artinya hijau dan manis itu ya segar, kemudian manis ya enak lah ya. Harta kan enak ya kan? Duit enak kan? Nah, duit ini enak loh. Kayak gitu loh. Tapi Rasulullah bilang seperti itu sambil ngasihkan uang. Ini uang ini enak loh, manis. Kayak gitu. Faman akhadahu bisa khawati nafsin burikalahu fih. Barang siapa mengambilnya dengan sifat dermawan, bisa khawati nafsin dengan kedermawanan diri, burikalahu fih, maka akan diberkahi hartanya. Di dalam uang tersebut, dalam harta tersebut, itu akan diberkahi. Berarti Hakim dan bin Hizam disuruh supaya dermawan. Itu loh. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi yakulu wala yashba'u. Orang yang mengambil harta yang manis ini, kok dengan israfi nafsin, dengan keserakahan diri, ya, lam yubarak lahu fi, maka dia tidak akan diberkahi hartanya. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ini nasihatnya Nabi. Kemudian terakhir ini yang paling nyinggung dengan mental pengemis. Kanjeng Nabi berkata, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibaratnya ada pengemis minta di jalanan, dinasehati, hai, jangan minta-minta, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ya kan nyinggung banget ini sama Hakim bin Hizam. Itu. Lah, setelah dinasihati seperti oleh Rasulullah, tetapi levelnya Hakim bin Hizam ini memang bukan level pengemis. Sehingga apa? Dia itu mampu ditolong oleh Rasulullah dengan menggunakan hikmah. Ketika Rasulullah bilang seperti itu, langsung hatinya bergetar. Saya tobat gak mau minta-minta lagi. Ya gitu loh. Saya harus sahawati nafsin. Saya harus membangun rasa dermawan kalau ingin punya uang. Ini. Dia langsung tersadar. Kalau kemudian level orang yang ditolong dengan uang, ya kesinggung lah. Pengemis dikasih nasihat, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tersinggung seharusnya. Ternyata dia gak tersinggung. Malah hatinya bergetar. Jadi ciri-ciri orang yang bisa ditolong dengan menggunakan hikmah, dia itu akan sangat menghayati dengan yang namanya nasihat-nasihat, menghayati dengan yang namanya ilmu, menghayati dengan yang namanya kesadaran. Ya gitu loh. Ini Hakim bin Hizam itu sebetulnya pengemis. Tapi kok bisa bukannya dia tersinggung, malah langsung bergetar hatinya. Kemudian dia mengangkat sumpah. Mulai hari ini, sejak saya bertemu dengan Rasulullah, sejak saya dinasehati oleh Rasulullah, saya nggak akan minta-minta lagi. No, tobat saya pokoknya. Dan betul dia konsisten.
Dia hanya berusaha untuk sakhawati nafsin. Untuk dermawan, 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 dermawan. Tentu dengan sadar kaya dermawannya ya. Gitu loh. Dermawan, dermawan. Yang terjadi betul. Sampai Hakim bin Hizam ini, sesudah Rasulullah itu meninggal dunia, dipanggil sama Abu Bakar. Mau dikasih bagian harta fai. Harta fai itu harta rampasan perang, tetapi didapatkan dengan cara damai, tidak dengan cara berperang. Itu ada bagian untuk Hakim bin Hizam. Karena beliau pernah menjadi tentara. Gampangannya ya bayaran veteran. Kayak gitu ya. Beliau itu dipanggil oleh Abu Bakar, nolak. Nggak mau datang ngambil. Ah, malu saya itu. Karena apa? Dia menilai bahwa dengan dia menerima bayaran sebagai veteran, menerima bayaran berupa harta fai, dia itu malu. Padahal dulu dia itu minta. Saking konsistennya tidak ingin minta-minta, sampai dikasih bayaran itu sudah nggak mau. Ketika Umar bin Khattab berkuasa, seperti itu lagi. Dipanggil, dijatah, ini jatah harta fai. Beliau menolak. Utsman bin Affan, beliau menolak. Dan berakhir apa? Hakim bin Hizam itu mati dalam keadaan kaya raya. Itu loh, kaya raya. Ini pertolongan tapi dalam bentuk hikmah. Dan tidak semua orang mampu menerima itu. Kalau dia sudah tidak mampu menerima pertolongan dengan hikmah, satu-satunya jalan pertolongan adalah dengan uang. Ini masuk kategori orang yang kedua. Harus ditolong tetapi dengan menggunakan uang. Ini. Coba, kalau tadi Hakim bin Hizam tersinggung dengan nasihat Rasulullah, hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti levelnya adalah level harus ditolong dengan uang. Sudahlah jangan dinasehati. Sudahlah jangan dikasih ilmu. Kasih aja uang. Ini ya, kasih aja uang. Tapi yang namanya uang itu adalah level pertolongan rendah. Rendah sekali. Uang kelihatan nggak sih? Kelihatan. Hikmah kelihatan nggak? Enggak. Uang kelihatan. Saya ada uang ini. 500 perak. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi uang ini bentuk yang kelihatan. Artinya bentuknya fisik. Sama. Seperti yang saya gambarkan pesawat. Ketika berada di lapangan terbang, ya kelihatan kan? Karena apa? Dia berada di kerendahan. Levelnya itu rendah. Kalau naik ke atas ya nggak kelihatan. Ini. Pesawat kelihatan karena berada di bawah. Senapan. Jelas kelihatan. Ternyata hanya mampu membunuh satu orang. Daya ledaknya itu rendah. Beda dengan atom. Ini. Uang ini barang kelihatan. Makanya daya ledaknya ini rendah karena ini benda material. Ya, ini benda material. Daya ledaknya rendah sekali. Maka daya pengaruhnya untuk mengubah nasib seseorang itu juga rendahnya luar biasa. Itu. Maka sekarang kalian lihat. Orang yang oleh negara atau oleh orang kaya di-list sebagai orang yang menerima bantuan. Itu kan rutin, ada yang tiap bulan dikasih bantuan. Ada sembako, ada raskin, macam-macam. Coba saya tanya sekarang. Orang yang sudah di-list menerima bantuan uang, ada yang berubah jadi kaya apa enggak? Utuh mereka miskin kan? Padahal mereka sudah menerima berbagai bantuan dari negara. Bahkan dari orang kaya yang dermawan juga banyak yang kemudian mengelis mereka sebagai penerima bantuan. Tapi nggak ada yang berubah. Ini dikarenakan apa? Uang memang pengaruhnya kecil untuk merubah kehidupan. Coba ayam. Ayam itu kemampuannya menerima bantuan uang loh. Dia kan bisanya nerima dedak. Terima bantuan ilmu ayam bisa nggak? Bisa. Coba kamu kali-kali ya ngajar ayam. Hai ayam, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Atau kemudian ngajari sama ayam, hei ayam, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Tapi kamu pakai uang, beli dedak. Mereka langsung, wow, makan dengan lahap. Kemampuan mereka itu hanya menerima bantuan uang. Nah sekarang ayam itu pandai menerima bantuan uang loh. Ada yang kaya nggak ayam? Ada yang nasibnya berubah nggak? Berubah, tapi sedikit berubahnya. Yang tadinya kecil jadi gede. Itu aja kan? Ya nggak? Hanya merubah bentuk fisiknya saja. Sama seperti senapan kan? Bentuk material, ya paling cuma membunuh 1 orang. Uang, ini paling apa sih? Dimakan, lalu keluar jadi tinja. Sisanya yang ada vitaminnya, yang ada gizinya, untuk mensupport bentuk tubuh, untuk mensupport eksistensi tubuh, fisik kita, sisanya ya kemudian menjadi tinja. Sesudah itu selesai. Itu loh. Makanya pertolongan dalam bentuk uang ini kecil sekali berpengaruh kepada perubahan hidup. Tidak memberdayakan. Itu loh. Sebab ini kalau orang kok sudah bisanya hanya dibantu dengan uang, dia orang yang susah sekali berubah hidupnya. Ditolong dengan kesempatan. Coba sekarang kamu dagang ini ya gorengan ya, dia ngeluh, lah dagang di sana sepi, terus mundur, kayak gitu. Nanti tolong lagi ini dihutangi, ini saya modali, kembalikan uangnya ya nanti ya. Sekarang ini buat usaha. Ditolong pakai kesempatan buka usaha, kemudian ditolong dengan hutangan uang, dagangannya habis, uangnya nggak ada, akhirnya tersisa hutang. Ini loh, tersisa hutang. Ditolong dengan ilmu, dikursuskan sini itu, ini itu, ini itu, nggak bisa mengembangkan. Ini adalah potensi orang-orang yang hanya bisa ditolong dengan uang. Artinya apa? Dikasih sedekahan atau dikasih derma. Gitu. Nah, model orang yang seperti ini sudah pasti orangnya susah berubah sama seperti ayam. Itu loh. Itu loh. Loh, bagi orang yang kemudian punya kemampuan untuk menerima hikmah, channel saya ini berarti banget loh. Ilmu-ilmu saya ini berarti banget bagi mereka. Bahkan nggak sedikit yang kemudian saking menghargai sama saya, Masya Allah, masih hadiah sama saya, macam-macam nggak ketolong. Banyak itu, bukan 1 2. Saking mereka itu menghargai kepada hikmah, menghargai kepada ilmu. Ini. Tapi bagi orang yang kemudian hanya mampu menerima bantuan uang, channel saya berarti apa enggak? Disampaikan. Itu loh. Sekali hadir ya mereka nyinyir, kayak gitu aja sudah. Cirinya itu. Disampaikan oleh saya. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang yang hanya mampu menerima bantuan uang. Sementara ini tadi, amati saja. Orang yang sudah mendapatkan list menerima bantuan, mereka itu nggak ada yang entas dari kemiskinan. Yang makin kaya, justru orang yang ngasih uang, orang yang kasih bantuan. Coba kalau Idul Fitri itu, orang kaya kan bagi-bagi sembako, bagi-bagi hadiah lebaran kan. Ada sarung, ada uang macam-macam, keliling tetangga, masih ini. Nah, yang makin kaya yang ngasih bantuan itu loh. Yang buka open house itu misalkan, Yusuf Kala buka open house misalkan. Ya makin kaya kan. Nah, sekarang orang yang dikasih bantuan, sembako ketika lebaran, ya mereka tetap menerima zakat fitrah terus-menerus. Itu loh. Menjadi pelanggan tetap. Zakat fitrah, itu loh. Ini karena memang uang itu daya ubahnya itu kecil sekali untuk mengubah kehidupan. Maka celaka kalau orang hanya punya kemampuan untuk menerima bantuan berupa uang. Nggak ada artinya sampah itu uang. Ini loh, kalau orang sudah dinasehati sudah nggak bisa, ya. Kemudian diberi kesempatan juga nggak bisa, diberi ilmu juga nggak bisa. Ini sudah
Aduh, potensinya cuma satu, diberi bantuan Wah. uang. Sudah, kalau sudah diberi bantuan uang, dia itu sudah tidak akan pernah mengalami perubahan hidup lagi. Nah, dan ini loh, ada model bantuan yang ketiga. Ada model pertolongan yang ketiga. Dan ini ya sudah masuk kategori menyedihkan sih pertolongan ketiga ini. Apa? Orang hanya mampu ditolong tapi dengan azab. Ada orang seperti itu. Ya, itu ada itu. Ditolong dengan ilmu, dengan hikmah, sudah mental. Ditolong dengan uang, mental. Satu-satunya pertolongan adalah dengan azab. Dikasih musibah. Itu ada orang yang bisa ditolong hanya dengan itu loh. Ya. Makanya saya itu ada cerita. Itu loh, Agus Salim. Yang kasus disiram air keras itu. Kan masih ramai sampai hari ini ya. Agus Salim. Coba, ditolong dengan hikmah. Dia nggak bisa kan. Kemudian apa? Ditolong dengan uang. Ada yayasan sosial yang kemudian menarik bantuan uang untuk mengobati matanya. Ternyata kemudian menimbulkan masalah kan. Karena ternyata uangnya digunakan untuk bayar hutang, untuk beli tanah macam-macam. Nah, sampai akhirnya sekarang dia itu dinyatakan butanya itu permanen, sudah nggak bisa diobati karena sudah terlambat. Loh, buta permanen itu ada apa bukan? Ada. Bisanya dikasih pertolongan adalah dengan level terakhir, yaitu dengan na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang jadi seperti itu loh. Dikasih hikmah ya cuma nyakitin aja, dikasih uangnya cuma nyakitin aja, merugikan orang. Satu-satunya jalan terakhir adalah dikasih azab. Itu bentuk pertolongan Allah, itu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Memang satu-satunya jalan dia bisa diberi rahmat oleh Allah apabila dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu ada. Saya ada teman loh, mirip Agus Salim itu. Ada itu. Teman saya kan YouTuber. Nah, dia itu mengawali menjadi YouTuber. Kemudian dia itu memanggil salah satu saudaranya karena dia itu pengangguran. Itu kan dipanggil, dikasih kesempatan supaya apa? Latihan menjadi tim editing, tim shooting dan sebagainya kayak gitu ya. Gitu. Nah, teman saya ini memberikan bantuan yang ekstra baik. Mencoba memberikan bantuan yang ekstra baik karena dia saudaranya sendiri kayak gitu ya. Dia itu kemudian sambil kerja. Ya, sambil kerja juga di perusahaannya. Tapi supaya skillnya itu bertambah, diajari cara editing video, cara shooting, ya otomatis sambil shooting konten-kontennya itu kan. Lah, karyawan umum nggak pernah dibelikan baju. Karyawan yang satu ini diberikan baju karena memang saudaranya sendiri kan. Ya nggak tahu sih itu saudara dekat apa saudara jauh, saya kurang tahu. Kayak gitu. Kemudian apa? Tempat tinggal ya dikasih. Ya dibelikan kos-kosan. Ya, teman saya ngaku seperti itu. Lah, tujuannya dia itu diperintah supaya menjadi tim editing video dan tim shooting, itu kan supaya menambah keterampilan. Kalau dibayar profesional, yang baru latihan bisa juga belum. Makanya ya kemudian nggak dijatah bayaran. Kecuali mungkin bagi hasil lah ada, dengan bagi hasil YouTube-nya mungkin ada. Ya. Pokoknya sudah dikasih makan, karyawan lain nggak dikasih makan, nggak ada, memang nggak ada jatah makan karyawan lain. Dia dikasih jatah makan. Kemudian apa ya, apalagi bang rokok habis, baju habis, ini kan baju baru. Udah apa namanya, saudaranya sendiri ya otomatis masih masih family ya, otomatis dikasih fasilitas yang berbeda lah ya. Nah, suatu ketika ada masalah ya, ada bentrok, ada perbedaan masalah. Lah ketika ada perbedaan masalah, kemudian apa? Si saudaranya ini kemudian pamitan. Saya nggak di situ lagi. Lah pamitan, tetapi apa? Dengan minta bayaran menjadi tim editing YouTube. Iya. Lah, dia kan nggak sadar bahwa sebetulnya dia itu diangkat menjadi tim editing YouTube adalah untuk menambah skillnya.
Kayak gitu loh, untuk menambah skillnya supaya nanti dia bisa mengembangkan. Kayak gitu kan. Langsung minta bayaran seperti profesional. Lah begitu minta bayaran, ya Allah, ini anak sudah dikasih fasilitas sedemikian istimewa. Beda dengan karyawan yang lain. Dikasih pesangon di luar gaji, sering. Dibelikan baju, sering. Karyawan yang lain nggak makan, dia makan silahkan sekenyangnya. Karyawan lain nggak dikasih rokok, dia dikasih rokok. Kayak gitu kan. Karyawan lain tidak dikasih tempat tinggal, dia dikasih tempat tinggal. Kayak gitu. Loh, kok ini malah minta bayaran gara-gara apa? Diberdayakan untuk menjadi tim editing YouTube. Itu. Akhirnya apa? Dia naik darah. Teman saya itu naik darah. Akhirnya sama teman saya dirinci. Oke, saya gaji, berarti kamu minta minta dinilai sebagai karyawan, bukan dinilai sebagai saudara, bukan sebagai family, tapi minta dihargai sebagai karyawan. Oke, saya bayar kamu dengan profesional. YouTube kamu saya bayar, editing kamu, semuanya saya bayar. Tapi tolong kembalikan uang saya ini, karena kamu minta jadi karyawan, berarti saya hapus dari daftar saudara. Dirinci, uang makannya selama 2 tahun, sekian juta. Ganti uang kos-kosan, sekian juta. Pakai komputer, sekian juta. Kayak gitu kan. Sering juga latihan mobil, nyetir mobil. Ini sekian juta sewa mobil saya. Kayak gitu kan. Kemudian ini ganti baju, ini. Dirinci semuanya sama teman saya itu. Sampai akhirnya apa? Ceder, sekitar hampir lebih dari 20 juta. Padahal bayaran uang YouTube selama dia kerja 2 tahun paling di angka 3 juta sampai 4 juta. Itu loh, bayaran karyawan sebagai tukang editing YouTube, editing video. Paling angka berapa? Akhirnya kan rugi kan? Coba, dia bisa menerima bayaran profesional tetapi harus membayar 20 juta lebih. Malu sendiri kan? Nah, ini loh, orang yang model seperti ini seperti tadi ini, itu adalah model orang yang dibantu dengan kesempatan tidak bisa, dibantu dengan hikmah tidak bisa, dibantu dengan ilmu tidak bisa, dibantu dengan uang juga tidak bisa. Akhirnya kan kejadiannya apa? Dia itu menjadi anak, menjadi orang yang menggigit lengan orang yang mendulangkan makanan. Kan sama teman saya kan didulangi makanan kan? Ini loh, makan, ini loh, makan. Digigit malah, kualat kan? Berarti potensi terbaik dia adalah ditolong dengan azab. Karena apa? Menggigit lengan orang yang mendulangkan makanan. Itu memang laknatullah. Satu-satunya potensi ditolong dengan azab, sama seperti Agus Salim. Itu ya, potensi pertolongan dengan azab. Ya atau mungkin lah kalian kemudian membocorkan, makanya kan ada nasihat. Jangan membocorkan kapal yang kalian tumpangi. Loh, kita numpang kapal kok boleh dibocorin? Kualat kan? Lah orang yang seperti itu satu-satunya jalan menolong adalah dengan azab, dengan kutukan. Maka sudah pasti ini. Saudaranya teman saya yang seperti itu kelakuannya menggigit lengan orang yang menolongnya, orang yang mendulangkan makanan, itu pasti adalah orang yang potensi pertolongannya adalah dengan azab. Ya benar, teman saya saking sakit hatinya itu, ya akhirnya ya mau nggak mau mengutuk. Oh, dasar laknatullah. Keluar itu loh. Itu loh. Buru-buru terima kasih, malah meras itu kan. Kayak gitu loh. Buru-buru terima kasih, itu loh, malah meras. Jadi ini ada jenis pertolongan ketiga ini di mana diberikan hanya kepada orang-orang yang memang sudah nggak dapat ditolong dengan uang. Nggak dapat ditolong dengan hikmah. Satu-satunya pertolongan adalah dengan azab. Masukkan ke neraka jahanam. Makanya Allah menciptakan neraka itu adalah pertolongan dari Allah untuk kita. Itu loh. Loh, kalau ditolong bilangnya apa sama Allah? Terima kasih. Itu loh ya. Makanya kalau nanti kalian itu masuk neraka jahanam ya, belum masuk neraka. Ya alhamdulillah ya Allah. Segala puji. Iya, karena dengan dimasukkan ke dalam neraka, kita sedang ditolong. Coba kalau nggak ada ancaman neraka. Oh, nggak ada ancaman neraka aja banyak orang yang melanggar kan?
Banyak orang yang kurang ajar, hukuman itu banyak, tapi ya banyak orang yang nggak takut mikir juga enggak, termasuk saya juga kayak gitu mungkin. Naudzubillah sih, kayak gitu loh, ya, itu. Jadi kalau kita masukkan neraka ya sudah, alhamdulillah saya ditolong Allah. Itu orang yang punya kesadaran loh. Nah, ini jadi ada kategori pertolongan seperti itu. Maka ya kemudian bareng-bareng kita bisa seperti siapa? Hakim bin Hizam yang memang bisa ditolong dengan hikmah, bisa ditolong dengan ilmu. Ini orang-orang yang seperti itu yang daya ledaknya itu hebat. Kayak gitu. Jangan seperti pengemis yang hanya bisa ditolong dengan uang, jangan seperti penjahat yang hanya bisa ditolong dengan azab. Begitu. Tadi materinya cukup menarik ya, banyak orang yang ditolong dengan berbagai cara, ternyata banyak yang mental sampai akhirnya datang pertolongan terakhir yaitu dengan azab. Ya semoga di tahun 2025 ya, tahun baru ya, kita tidak tergolong di akhir atau yang kedua, semoga kita tergolong yang pertama, ditolong dengan hikmah ya, itu jauh lebih ringan. Mungkin buat closing statement buat teman-teman nih, kebetulan kan tahun baru ya, mungkin ada kata-kata nih dari Gus Banan buat awal tahun, biar satu tahunnya ya semoga lebih memberdayakan gitu. Iya. Usia makin tua itu bukan berarti kita semakin dewasa. Orang kalau sudah punya peluang, orang kalau sudah berpotensi hanya mampu ditolong dengan azab, ya sudah sampai tua walaupun ganti tahun ya selamat tahun baru ya gimana lagunya. Ya itu ya. Walaupun ganti tahun dia umurnya tambah, walau kalau potensinya memang potensi ditolong dengan azab, ya Allah tua pun kelakuannya masih acik melunjak terus. Kalau kemudian potensinya hanya bisa digubah dengan uang, ya kayak gitu terus bisa ditolong dengan uang ya. Kayak gitu terus kelakuannya. Kalau kemudian polanya, potensinya ditolong dengan hikmah, ya kayak gitu terus. Tapi ya, Masya Allah masih mending lah kalau bisa ditolong dengan hanya dengan uang lah. Ini loh yang amit-amit sampai tua hanya mampu ditolong dengan azab. Oh, saya ada cerita ini, betul. Ya, ada pasangan jompo, suami istri, itu ya, pasangan jompo suami istri. Itu dia itu tunawisma, nggak punya rumah. Akhirnya oleh masyarakat satu RT tersebut, itu dikasih pertolongan dengan dibikinkan rumah swadaya. Ya rumah kecil sederhana sekali lah ya. Tapi iuran warga RT tersebut, iuran untuk menolong si tunawisma ini, karena sudah kakek-kakek dan nenek. Lah, si istri sih kemudian taat. Artinya baik, dia suka jamaah ke masjid, macam-macam baiklah. Ternyata si suaminya ini loh, eyang kakung. Eyang kakung. Ini yang kelakuannya itu Masya Allah. Nggak pernah sholat, akhirnya menjadi omongan tetangga. Sudah kayak gitu, diamat-amati setelah dia menempat di rumah tersebut, ayam-ayam tetangganya sering hilang. Ya, ayam-ayam tetangganya sering hilang, kayak gitu. Ya, akhirnya siapa lagi, Bang? Ketika dia belum hadir di sana, di RT tersebut, aman-aman saja di RT tersebut. Setelah dia hadir dan menempat di sana, kok jadi sering ada ayam hilang? Kayak gitu. Kemudian apa? Suka juga dia itu bertengkar dengan tetangganya. Marah-marah. Coba, sudah tua, hidup tersia-sia seperti itu. Konon sih dia itu punya anak. Tapi anaknya saja itu sudah nggak mau menghargai, nggak mau menghormati. Saking apa kelakuannya berandal memang itu. Dan bener kok, ditolong dengan uang, dibikinkan rumah itu kan di RW tersebut, tanahnya juga gratis, dipinjami sama orang, rumahnya dibikin oleh warga, ternyata kemudian bikin masalah, mencuri ayam tetangga dan daannya itu apa? Ngelabrak sama tetangga. Itu. Ini kan orang sudah tua seperti itu, kesadarannya itu masih kesadaran anak-anak. Potensi pertolongannya hanya dengan azab. Ini orang seperti itu. Itu loh. Derajatnya itu hanya mampu ditolong dengan azab. Jadi yang namanya awal tahun, tahun baru, itu tidak mengubah kesadaran kita. Ya, tidak menjadikan kita itu dewasa. Tetapi kita hanya bertambah usia saja karena banyak orang-orang yang sudah tua, tetapi kemudian kesadarannya itu masih anak-anak. Kesadarannya itu belum juga dewasa. Gitu ya. Jadi ya selamat tahun baru.
Tapi ingat itu, bangun kesadaran kita juga supaya baru. Kesadaran kita menjadi baru, pandai-pandailah kita mengambil hikmah. Dengan hikmah yang kita terima, justru kita akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Begitu. Terima kasih Gus Baran buat session kali ini. Kita jumpa lagi di session berikutnya.